Nggak lengkap rasanya ya kalau Good Morning nggak kasih rekomendasi kuliner sama jalan-jalan. Virtual aja dulu, benerannya nanti ya. Seperti di Sukoharjo, Jawa Tengah, terdapat warung sambal belut dan setiap harinya selalu ramai diserbu pembeli karena murah, katanya cuma 15 ribuan gitu ya. Wih. Nah, karena selain sajiannya yang nikmat, letaknya itu di pinggir persawahan, menjadi daya tarik utama. Iya, ini rencananya kalau mau pulang kampung saya mau mampir ke sini nih. Wah. Pengen membuktikan bener nggak sih seenak itu gitu. Oke, mungkin bisa lihat live belutnya itu masih hidup di sawah-sawah gitu loh. Atau sebelum makan suruh nangkep belut dulu gitu. Menarik banget ya. Nah, berbicara soal kuliner tradisional, saya juga ada rekomendasi nih, garang asem dari Tuban, Jawa Timur. Seperti apa? Yuk kita tonton bareng-bareng. Menyantap sajian kuliner belut sembari menikmati hamparan persawahan. Inilah warung sambal belut yang terletak di Desa Plumbon, Kecamatan Bojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Pembeli dari berbagai daerah wilayah Solo Raya silih berganti setiap harinya. Bahkan pemilik kedai bisa menyiapkan belut hingga 40 kg dalam sehari. Di kedai sederhana ini tersedia 3 varian penggorengan, yakni basah, sedang, dan kering. Ditambah pula dengan sambal bawang goreng utuh sebagai lalapan untuk menambah kelezatan. Enak, Enaknya itu crunchy, gurih. karena kalau aku mesen kan yang basah ya, jadi enak aja enak. Pedesnya iya bener. Apalagi kalau goreng garing itu sampai ke tulang-tulangnya itu crunchy banget gitu. Soal harga, tenang, tidak akan menguras kantong Anda. Cukup merogoh kocek Rp15-30 ribu per porsi. Pemilik kedai juga mengaku masakan belut gorengnya laris sejak masa pandemi karena tempat yang terbuka di area persawahan. Dari Jawa Tengah, kami ajak Anda menuju Tuban, Jawa Timur. Berada di ujung barat pesisir utara Pulau Jawa, Tuban memiliki aneka kuliner tradisional lezat, salah satunya garang asem ayam. Bahan utamanya menggunakan daging ayam kampung dipadu dengan berbagai sayuran segar kaya vitamin C. Seperti potongan belimbing wuluh, tomat, asam jawa, bawang putih, bawang merah, serta irisan cabai. Seluruh bahan dibungkus daun pisang lalu dikukus hingga matang. Uniknya, penyajian makanan tradisional ini menggunakan wadah serba daun. Garang asem disajikan dalam keadaan hangat, terbungkus daun pisang, sementara nasi putihnya dibungkus daun jati. Penggunaan daun sebagai pembungkus mampu menciptakan aroma gurih dan segar khas pedesaan. Rasanya itu enak, ada rasa asemnya karena ada dikasih belimbing wuluh, itu lebih seger rasanya. Terus aroma daun pisangnya itu juga teresap di kuahnya itu. Oh, rasanya mantap sekali Mas untuk menu makan siang seperti ini. Jadi ada kecut-kecut asemnya gitu, khas bimbing uluhnya ini dapat. Bagaimana? Penasaran mencoba? Satu porsi garang asem Anda cukup membayar Rp25.000. Tim Liputan CNN Indonesia. Indonesia kan negara kepulauan ya Bu ya. Jadi kalau kita jalan-jalan gitu dengan naik kapal menyusuri tiap-tiap pulau-pulau kecil tuh kayaknya asik banget ya. Bener banget gitu ya, apalagi kalau kapalnya tuh yang besar gitu ya. Sehingga kalau misalnya ada gelombang, ombak itu tenang tetap. Nggak terasa, jadi kita jadi nggak mabok laut. Tahu aja kan, selalu tuh ditenggak dulu biar tidur. Nah, ngomongin soal berwisata berlayar, ini kita ke pulau-pulau kecil naik kapal pinisi kali ini. Ada yang sudah pernah mencoba belum ya? Belum pernah. Belum Kalau pernah, saya juga belum pernah. Meskipun di Jakarta ada kapal pinisi, tapi kayaknya mahal banget itu ya. Aduh, tetep ya. Tetap ya. Mungkin kalau misalnya ke Madura, Jawa Timur enak juga Enak tuh. juga, karena di sana ini ada trip wisata baru yang akan mengajak Anda mengunjungi pulau-pulau kecil di kawasan Pulau Madura. Nah, kebayang ya, wisatawan tuh akan menikmati sensasi makan, bahkan menginap di atas perahu. Perjalanan ini mengadopsi wisata serupa kayak di Raja Ampat dan juga Labuan Bajo. Dan akan menggali kekayaan biota laut, kebudayaan setempat, juga kulinernya. Kita lihat ya. Wisata jalan darat dan menginap di hotel dianggap sudah terlalu mainstream. Kini,
akan ada wisata berlayar dengan menginap dan makan di atas kapal. Goyangan ombak dan hembusan angin laut yang segar layak masuk dalam daftar trip Anda selanjutnya. Ini adalah kapal pinisi yang akan digunakan berlayar selama 4 hari 3 malam dalam trip Jelajah Nusa. Ada 4 kamar tidur yang masing-masing bisa digunakan untuk 4 orang. Sebagai syarat keamanan, disediakan jaket pengaman untuk penumpang. Sensasi dari goyangan ombak laut dan juga angin laut yang benar-benar sejuk, dan kita juga bisa menikmati air laut yang benar-benar biru atau berbagai macam warna. Kadang dari satu laut ke laut yang lain tuh berbeda, ada yang hijau cerah, kemudian ada yang biru cerah, ada yang birunya itu pekat begitu. Itu kan salah satu yang bisa saya nikmati ketika saya berwisata di atas perahu ini. Pinisi merupakan kekayaan budaya Indonesia. Pinisi adalah mahakarya suku Bugis. Kapal ini dibuat di Tanjung Bira, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Bahan baku utamanya adalah kayu biti dan kayu ulin. Sejak abad 15 hingga sekarang, pembuatan kapal pinisi masih dilakukan secara tradisional. Selama 4 hari 3 malam, Jelajah Nusa menempuh jarak 300 mil laut atau 555 km, melintasi kaki jembatan Suramadu, Pulau Gili Pandan, Gili Labak, Gili Iyang, Sepeken, dan Tabuhan. Di tepi pantai dan di bawah siraman bulan purnama, enaknya menikmati ikan bakar. Ikan kakatua, ubara, dan tongkol menjadi menu utama dipanggang tanpa bumbu. Selain ikan, ada satu tanaman laut yang bisa dimakan langsung. Andreas Wicaksono, Madura, Jawa Timur.